TMT Show. Tanya mahasiswa Telkom. Halo, selamat sore teman-teman semua. Selamat datang di TMT Show. Pada kesempatan kali ini aku mau ngajak ngobrol teman-teman aku dari Fakultas Komunikasi Sosial, jurusan Digital Publication. Sebelumnya kita kenalan dulu ya, sebelum kita ngobrol-ngobrol. Ini Kak siapa nih? Kenalin, aku Lexiana. Aku Kalisa Alifia Azhar. Aku Rasyana. Oke. Pada kesempatan kali ini topiknya sebenarnya menarik dan seru banget untuk dibahas. Terus sangat relevan ya di 2025 maupun 2026 ini. Aku bahas tentang agak sensitif, tapi wajar sih membahas LGBT. Aku mungkin mau tanya dulu ke Lexi, Ica sama Rasya, pendapat mereka atau mereka tuh tahu nggak sih sebenarnya LGBT itu apa? Kalau menurut aku itu merupakan penyimpangan antar individu, baik itu perempuan ataupun lelaki, yang dimana itu sebetulnya hal yang cukup tidak wajar, namun sudah sangat banyak dilakukan oleh beberapa orang. Personal sih, menurut aku sih LGBT itu penyimpangan seksual ya, karena kan manusia itu kan dilahirkan dari dua klasifikasi ya, pria dan wanita. Terus juga LGBT itu kan berarti dia ada kelainan dari dia dalam diri sendiri, tapi kan kita nggak tahu tuh ada faktor-faktor apa aja sih yang bisa bikin dia tuh sampai bisa kena si LGBT itu sih menurut aku. Kalau menurut aku sendiri sebenarnya intinya sampai mereka yang melakukan menyimpangnya, cuman memang kita kan juga ya yang sebenarnya bilang kita nggak tahu apa faktor apa yang akhirnya membawa mereka ke sana, dan kita juga sebetulnya tidak bisa dijudge itu aja ya. Cuman kalau untuk secara agama memang itu diharamkan dan dilarang, begitu sih. Sebenarnya aku juga setuju sama pendapat kalian, tapi ternyata LGBT itu kan ada makna lain ya dari artinya sendiri. L-nya itu apa, B-nya itu apa, L-nya itu apa? Lesbian, Biseksual, gay, terus transgender. LGBT. Dan beda juga ternyata LGBTQ dan LGBT biasa itu beda. Cuman itu kayaknya lebih kompleks dan lebih panjang lagi pembahasannya. Kita mungkin nggak akan bahas ke situ. Tapi aku mau tanya dulu deh, pernah mengalami nggak di sekitar gitu ada kasusnya teman keluarga yang memang punya penyimpangan terhadap penyimpangan seksual ya? Iya kan? Mungkin boleh diceritain sedikit. Kalau dari aku sendiri sih kebetulan baru mengalami hal tersebut itu di dunia perkuliahan. Karena kalau di dunia perkuliahan itu aku udah ada nemuin itu kayak perempuan sama perempuan suka dalam bentuk perasaan, bukan suka melihat dia cantik atau apa gitu, tapi lebih ke mendalam gitu loh, kayak bawa perasaan sampai menjalin hubungan pacaran walaupun mereka sama. Kalau aku sih sebenarnya udah pernah melihat itu secara langsung tuh dari SMA, karena kebetulan aku tuh punya teman SMA yang dari dia awal masuk SMA tuh dia udah yang kayak dia sebenarnya cowok tapi dia kayak kemayu gitu loh, ya sedang main sama cewek segala macam. Iya benar, udah main sama cewek. Terus pas dia lulus SMA dia tuh malah makin jadi gitu loh, kayak udah mulai manja-manjain rambut, pakai anting, piercing segala macam. Terus sekarang tuh dia malah pindah ke sebuah kota lah gitu ya. Bahkan tuh makin parah sih menurut aku, sampai dia suntik hormon segala macam. Berarti kaya banget ya? Iya dong, hormon itu kan mahal. Iya, hormon. Terus dia sampai kayak implan PD juga. Bahkan dia udah living together sama pacarnya yang cowok juga. Iya, emang udah separah itu sih menurut aku. Begitu sih. Kalau aku sendiri, aku punya ada teman tapi emang bukan di Telkom. Dia tuh sebenarnya aku tidak masalah dengan dia memilih seperti itu. Aku tidak masalah, cuma yang jadi masalah adalah pemikiran dia itu terkesan memaksa, karena dia tuh beberapa kali misalkan kayak aku tuh tidak setuju ya guys, walaupun di luar konteks agama ya aku nggak setuju, tapi dia itu pernah sampai mendebatin aku karena kayak
bilang kenapa kamu nggak suka, berarti kamu nggak mendukung hak asasi manusia dong. Kan manusia harus punya hak untuk hidup, untuk memilih Bebas, ya, segala macam itu. Aku sampai didebatin dan aku cuma baca chatnya doang dan gak aku balas, karena menurut aku ketika dia memilih seperti itu berarti dia juga harus menghargai kita dong, untuk kayak kita nggak di situ nih posisi hargai. Cuman kalau di pengalaman aku tuh kayak gitu sampai didebatin dan kenal tuh pas waktu SMP, dan dia tuh apa ya, dia nggak deket banget juga sih, tapi kita knowing each other gitu loh, tapi gak deket. Terus kayak didebatin kayak gitu tuh agak lumayan apaan sih gitu. Tapi kalau aku sih ini sih ngelihatnya kayak kalau orang menjalin pacaran kan kadang berantem ya. Ini yang LGBT itu lebih heboh gitu loh. Kalau soal berantem, Iya, kayak sampai mereka tuh ekstrim, makanya aku bilang sampai berani speak up itu gitu. kan kayak Aku tuh ngeliat sendiri pandangan orang-orang LGBT itu, mereka tuh justru pinter banget nih kata-kata. Benar Ya, mereka pinter banget nih kata-kata. Mereka tuh pasti udah nyari tahu nih seluk-seluknya. Jadi kalau misalnya ngedebatin orang tuh mereka udah paling fasih banget gitu. Ya, dia udah fasih, udah keren banget lah untuk urusan itu. Oke lah, mungkin itu pengalaman masing-masing. Aku mau tanya, menurut kalian nih, kalau misalkan ada orang-orang LGBT di sekitar kita, apakah harus dirangkul ataukah memang harus kayaknya kita jaga jarak aja deh? Nah, menurut kalian, apakah tindakan apa yang seharusnya dilakukan sebagai mahasiswa? kalau menurut aku sih itu kan personal dan dia kan. Kalau dari aku sendiri sih lebih ke cuma cukup tahu doang. Tapi sebetulnya kalau misalnya dia lagi kita sama dia gitu kan, lagi main tuh, kalau dia deket-deket sama dia tuh ada rasa Agak takut takut ya? gitu loh. Was-was gitu. Iya, was-was itu beda gitu loh, karena kan kita udah tahu tuh dia lesbi atau gay gitu kan. Kalau untuk nasehatnya kayaknya dia nggak terima deh, tapi kayak lebih akunya sendiri aja sih, kayak ya udah Iya, ngikutin boundaries aja, ada ya. Oke. kayak ya udah ngebatasin diri aja gitu. Kalau aku sih first thing first dulu yang aku lakuin sama temen aku pas SMA itu, pas aku ngeliat ada sinyal-sinyal yang agak menyimpang, itu aku awalnya rangkul ya, karena kalian kita nggak mau ya punya temen yang ada penyimpangan kayak gitu. Aku awalnya ngerangkul, terus kayak aku pancing-pancing kayak kenapa sih dia bisa kayak gitu. Ternyata dia tuh bisa kayak gitu karena ada faktor pas kecil itu dia tuh sering main sama kakaknya cewek. Jadi tuh dia tuh mainnya tuh sama ya main-mainin cewek gitu loh, kayak main masak-masakan, boneka segala macam. Iya. Nah, jadi dari inner child yang kayak gitu akhirnya ke bawah sampai pas dia gede. Udah dong, pas aku mulai ngerangkul, mana nasehatin, tapi kayaknya dia masih tetap teguh sama pendirian dia, kayak ya udahlah, aku mulai kayak jalanin flow selama dia ngeganggu aku yang lain dulu, kayak ya udah nggak apa-apa gitu. Kalau menurut aku sih mungkin untuk awalan iya, tapi after itu ketika dia nggak mau, dia udah bukan apa ya, bukan tanggung jawab kita juga untuk ngelurusin lagi dia kan. Jadi kayak ya udah, emang sih kalau misalkan aku udah punya hubungan pertemanan yang mungkin ada orang seperti itu, aku juga lebih baik menjauh, karena lingkungan tuh ngaruh guys sebenarnya. Even misalkan nih kayak cuman ya udah temenan sedang, kadang-kadang sometimes tuh apa namanya, Terlalu yang diiniin banget kalau misalnya tentang cuman misalkan dia ininya nggak sih, tapi kita nanti ininya bisa gini sih. Iya. Jadi ketualannya tuh emang nggak yang kelihatan banget, tapi ada bisnis tuh kayak ada. Makanya kalau aku prefer menghindari. Karena awalnya kan semuanya tuh dari bercanda. Iya, Kayak gitu. awalnya tuh kebanyakan tuh kita kiranya oh dia cuma pengen temenan sama semua gender gitu loh, kayak misalnya kadang deket sama cewek, yang cuma deket sama random cewek, tapi lama-kelamaan kok malah dia menyimpang banget. Karena sebenarnya temenan sama apalagi kalau misalkan cowok agak kayak cewek-cewek itu sebenarnya seru banget. Tapi kalau misalkan dia udah senyimpang gitu, kayaknya nggak deh, gue nggak bisa sedekat itu lagi sama dia. Paling mainnya cuma sekali doang. Iya, kayak udah harus siap dari sedih. Betul. Kayak betul. Jadi ide seperti itu ini udah kejawab semua sih kayaknya. Oke, kita udah dengar dari tiga-tiganya bercanda dan lain sebagainya, itu memang tidak dianjurkan ya teman-teman ya, karena memang semua berawal dari bercanda. Aku mau sedikit bacain hadis atau ayat Al-Quran yang kira-kira bisa jadi pegangan sebagai mahasiswa gitu untuk tidak melakukan penyimpangan ini. Suratnya mungkin nggak aku bacain, tapi lebih ke ayatnya biar kita sama-sama paham ya sama maknanya.
surat ke-7 ayat 80 sampai 81. Dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia sebelum kamu? Sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki untuk melampiaskan nafsumu, bukan kepada perempuan, bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang melampaui batas. Terus ada juga di Quran surat Hud ke-11 ayat 78, dan datanglah kaumnya kepada Lut dengan bergegas-gegas, sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan keji. Lut berkata, wahai kaumku, inilah putri-putriku, mereka lebih suci bagimu. Jadi dari kaum Nabi Lut ini kan memang sudah ada gambarannya. Mostly sih lebih ke gay ya kayaknya ya, dari orang ini ya. Kayaknya tapi kalau misalnya memang dilihat dari zaman sekarang memang kenyataannya lebih banyak ya. Setelah aku mau kiamat itu ketika perempuan-perempuan itu lebih banyak dibandingkan laki-laki kan. Jadi sebenarnya itu bukan karena kehabisan, tapi lebih ke karena udah diambil slotnya ya. Kalau cewek itu biasanya mereka tuh kelihatannya lebih ke baseline aja. Iya, kita benar-benar gak bisa screening kadang. Sekarang kan kalau misalnya cewek pegangan tangan ya biasa. Tapi kalau sama cowok kan aneh. ya nggak tahu sih. Tapi padahal sebenarnya itu sebenarnya culture sih. Karena di Arab tuh sebenarnya sambal cium. Iya benar-benar gitu. Jadi pendapatnya kalau teman-teman sendiri udah bisa kita simpulkan ya, kalau kalian tuh menentang LGBT, terus kira-kira solusi yang baik, yang bagus untuk permasalahan LGBT di 2025 maupun 2026 nih, pasti kan akan jauh lebih banyak ya. Belum lagi ada wali kota New York yang baru, yang sebenarnya tuh aku nggak tahu ya ini tuh jadi hal yang bagus atau hal yang buruk, karena kan dia ini membawa nama Islam tapi dia dukung LGBT juga gitu. Ya, well, let's see. Pokoknya menurut kalian solusi yang bagus apa? Sekalian sedikit deh ngomongin fenomenanya. Tapi kalau dari secara kalau contoh nanti Iya, boleh. Sama itu solusi. lebih ke dia kan wali kota ya, wali kota di sana. Nah kalau untuk memutuskan untuk tidak boleh seperti itu di negaranya kan itu sangat tidak mungkin, ya. sangat tidak mungkin kan dilakukan. Nah jadi lebih ke kembali ke kadang itu kalau misalnya mereka yang kayak gitu tuh ada orang tuanya yang dukung, kayak misalnya nggak mempermasalahkan hal itu kan. Jadi kalau dari paling itu udah jadi Solusinya sih ya. Kayak ketika dia mau balik, dia akan kembali gitu. Ada hijrah gitu. Iya, harus dicari ya. Iya kan. Oh, cek. Ya kalau menurut aku pribadi sih dia sebagai wali kota New York yang beragama Muslim ya, tapi kan dia memperbolehkan si LGBT itu. Kalau menurut aku sih mungkin karena dia ngeliat culture di sana juga kan. Soalnya di sana tuh multikultural banget kan, banyak banget macam-macamnya orang-orang yang mana, jadi kayak ya udah sih. Karena banyak Solusi. soalnya belum. Untuk LGBT atau apa kira biar mengurangi gitu. Jadi kalau solusinya apa ya? Balik ke diri masing-masing soalnya. Iya sih, balik ke diri masing-masing sih. Kayak, ya kesadaran diri masing-masing aja. Kalau misalkan lu mau, selama lu nggak mengganggu orang lain, ya udah jalanin aja. Tapi ya memang itu tetap aja salah gitu kan. Di mata agama, lu Islam juga tetap salah. Atau bakalan sadar gitu loh. Kalau misalnya udah kayak kerja, apa gitu. Kalau aku kan lihatnya kan masih di lingkup mahasiswa. Kalau aku sendiri sih, kalau yang penazar dia Maria, kalau menurut aku mungkin karena mereka mungkin juga karena US juga, jadi kan memang mereka lebih beragam ya, jadi mungkin juga dia supaya terpilih yang harus didukung gitu, itu kan juga sebagai alasan besar, karena kan yang mendukung sana banyak banget guys, jadi kalau menurut aku sih ya mungkin yang punya suara kan ya. Terus kalau saya aku saya emang gini sendiri sih ya kan yang sama kalau kayak cuma diri kita, jadi kayak ya harus dari ini sendiri, atau kalau kita emang ini ya kita doakan aja, maksudnya kayak gak harus doa yang ada sama suatu dari pilihan kalau ngeliat ya Allah sendiri mau. Jadi cukup doa kayak gitu, karena kadang kan kita juga nggak tahu ya doa mana yang bakal dikabul. Justru kadang-kadang yang kita tuh yang emang doanya itu doa yang nggak sengaja tuh malah lebih cepat dikabul kan. Jadi makanya kayak ya udah doain aja, yang penting kayak ya Allah semoga dia sendiri. Paling aku mau nambahin sedikit kan cara solusinya ya. Salah satunya itu ada pada kita masing-masing nih yang belum terjerumus ke situ tuh. Jadi kita kayak lebih mencari pemahaman mengenai hal tersebut. Jadi kita nggak bakalan mereka gitu.
Ya, aku setuju sih balik lagi ke masing-masing. Karena kalau udah kayak gini tuh kita kan ada relasi juga ya, nggak enak kalau misalnya harus ngasih tahu dan lain sebagainya, itu pasti hubungan kita akan gak enak gitu ya. Ya itu sebenarnya balik lagi ke masing-masing, terus mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Islam gitu. Karena tentu bukan aturan yang harus dipilih-pilih, jadi semuanya itu harus diikutin. Kalau misalnya sudah ya udah baca syahadat ya memang ya udah gitu, memang aturannya seperti itu ya harus dijalani gitu. This is simple kayak gitu lah gitu mungkin. Oke, mungkin kita CMT-nya udah sampai sini dulu aja. Asik banget ngobrol sama teman-teman hari ini tentang LGBT dan banyak deh pandangan-pandangan yang baru. Semoga ini bisa membuat teman-teman terbuka wawasannya. Please komen di bawah kalau misalnya ada sesuatu yang mau kalian tanyain lagi. Yes, like, comment, and subscribe. Thank you so much. Bye-bye.